Halo Sobat Mimi, kita gas lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa sebelum kita mulai ambil dulu gelas yang hitam-hitam ini yang agak sedikit segar. Langsung seruput. Ya langsung ya kita gaskan lah profilnya. Mereview sedikit dari pas sebelumnya, saat ini murid-murid para player baru mereka pun datang untuk bergabung dengan sekte Mo. Tapi tentunya hal itu tidaklah mudah. Ada di sini Luobing lah yang akan membimbing mereka untuk mengikuti sebuah tes yang memang telah disiapkan oleh Lu Chogi. Namun untuk para murid-murid yang memang telah menjadi murid pelayan di sini, mereka pun mendapatkan sebuah misi yang diberikan oleh Lu Chogi untuk dapat mengatur para player-player lainnya lagi yang ingin mengikuti tes yang memang telah disiapkan oleh Lu Chogi. Dan untuk Dongli kini dia hanya dapat melihat para pelayan-pelayan itu mulai bekerja, dan ini adalah hal yang sungguh sangat luar biasa. Dan karena memang urusan yang ada di tempat ini telah dihandle oleh para murid-murid pelayan di sini, Dongli, tidak Luobing, dia pun melaporkan ini semua kepada Lu Chogi. Master, semua telah berjalan sesuai dengan rencana, ujar dari Luobing. Yup, mendengar hal itu tentunya membuat Lu Chogi dia cukup senang. Bagus. Seperti yang diharapkan dari seorang sekretaris, ini adalah hal yang sangat luar biasa, ucap dari Lu Chogi. Tapi di sini untuk Luobing dia juga mengatakan kalau orang-orang yang ada di luar sana itu sungguh sangat aneh. Ucap dari Luobing yang membuat Dongli dia berujar, apa? Aneh kenapa? Apakah mereka mencari masalah? Dan jika mereka orang-orang yang tipe suka membuat masalah, usir aja, usir. Ucap dari Dongli yang tidak mau terlibat dengan suatu masalah. Dan jika ada pembuat masalah, maka suruh pergi aja dari tempat ini. Tapi untuk Luobing dia mengatakan, bukan itu Master, tapi orang-orang yang ada di luar sana mereka memberikan kesan yang agak sedikit aneh. Mereka tidak cantik ataupun tidak jelek, dan mereka juga ya sebenarnya biasa-biasa aja. Ucap dari Luobing yang membuat Dongli dia pun kembali melirik ke arah Lu Chogi, dan dia juga berujar, tidak cantik dan juga tidak jelek. Tampaknya murid-murid baru ini mereka juga tidak memiliki sebuah kesempatan untuk mendekati kakakku. Yang artinya orang-orang itu tidak buruk, ucap dari Dongli. Dan untuk Lu Chogi, dia pun merasa ada tatapan yang tidak menyenangkan dari adiknya ini. Ada apa dengan bocah ini lagi nih? Pikir dari Lu Chogi. Tapi di sini untuk Lu Chogi dia pun tahu kenapa Dongli berpikir seperti itu. Karena ini adalah hal yang wajar ditunjukkan oleh para NPC. Yap, ini sungguh sangat wajar. Toh, tingkat kesukaan kalian juga masih nol. Jadi ya memang kalian tidak menganggap mereka sebagai ya lawan ataupun kawan, tapi kalian menganggap ya so-so aja. Dan ini adalah hal yang cukup wajar, ucap dari Lu Chogi. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kalian memiliki ataupun meningkatkan poin kesukaan kalian, tentunya itu akan membuat kalian agak sedikit ya berbeda. Yang awalnya memang terlihat seperti seperti inilah yang buruk rupa. Namun ketika poin kesukaan kalian telah meningkat, tentunya membuat orang itu akan menjadi seperti ini. Waduh, dari yang buruk rupa menjadi yang cakep duhai kayak gini. Dan itu adalah hal yang wajar, tapi berbeda dengan diriku. Aku memiliki poin pesona yang sangat tinggi. Poin pesona aku max, dan itu berlaku untuk semua orang, baik player ataupun NPC. Ucap dari Lu Chogi. Dan kini dia pun membuka panel sistem lagi, dan dia melihat dan berencana untuk dapat meningkatkan status sektenya. Dan dari 3 syarat yang ada, semua telah terpenuhi, dan tinggal satu lagi, yaitu memiliki 2 kultivator yang ada di ranah ketiga, tidak ranah kedua. Dan ini juga belum terpenuhi, yang artinya apakah aku masih terlalu lembut kepada murid-muridku, dan sepertinya mereka juga harus meningkatkan kemampuan mereka, ucap dari Lu Chogi. Tapi di sini Lu Chogi dia juga tahu kalau saat ini satu lagi murid yang ada di luar sana belum kembali. Di mana murid dari Dongli yang satu lagi? Kenapa dia belum pulang? Ucap dari Lu Chogi. Namun di sini melihat Master Sekte yang bengong membuat Luobing dia pun bertanya, Master Sekte, untuk mereka yang telah lulus di dalam ujian itu bagaimana? Ya biarkan saja dulu, tunggulah 1/4 jam lagi, ucap dari Lu Chogi. Dan kini dia pun berjalan menuju salah satu aula yang ada di dekatnya, dan ternyata dia pergi menuju sebuah tempat pemurnian, tungku pemurnian. Dan di sini dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Dan benar saja, 1/4 jam kemudian, kini Luobing dia pun kembali ke barisan para player pemula. Tidak langsung pemula semua sih, tapi di sini menuju para murid-murid pelayan baru. Dan di sini Luobing dia pun mengatakan saat ini dia akan mendistribusikan paket yang telah disiapkan oleh Master Sekte. Mendengar hal itu tentunya membuat para murid-murid pelayan ini, para player baru ini, mereka pun sungguh sangat senang, dan mereka tidak sabar lagi mendapatkan hadiah apa yang akan diberikan oleh Master Sekte Lu. Dan ketika mereka melihat ternyata isinya adalah
yaitu pakaian, skin yang memang telah disiapkan oleh Master Sekte untuk para murid-murid pelayan. Dan di sini mereka pun merasa kalau pakaiannya ini terlihat cukup lumayan bagus lah, lumayan oke, apalagi untuk bagian para ciwi-ciwi, dan itu menonjolkan aset mereka. Waduh. Dan untuk para player-player tentunya mereka pun sungguh sangat senang dengan pakaian yang seperti itu. Selain itu juga, selain skin, mereka juga mendapatkan sebuah cincin interspasial di mana mereka dapat menyimpan benda-benda berharga mereka di dalam cincin ini, dan tentunya ini adalah hal yang sungguh sangat luar biasa. Apalagi cincin ini ditempa langsung oleh Lu Xiaogi yang membuat mereka pun sungguh sangat senang. Wow. Mereka semua pun sungguh sangat bahagia ketika mereka mendapatkan skin dan juga cincin interspasial itu, termasuk si gadis botak ini. Waduh, dia udah di sini aja nih si botak nih. Dan untuk gadis ini, dia sungguh sangat optimis dan dia sungguh sangat berharap untuk dapat bertemu dengan Master Sekte karena dia udah kegila-gilaan. Waduh. Dan untuk Master Sekte sendiri, Lu Xiaogi dia dapat melakukan itu semua, menciptakan banyak sekali cincin karena memang dalam menciptakannya sungguh sangat mudah. Tapi di sini Lu Xiaogi tentunya dia tidak mungkin hanya memberikan hadiah begitu saja, karena memang Lu Xiaogi dia berniat untuk memanen para player-player itu juga. Dan Lu Xiaogi menganggap mereka bukan sebagai player tapi sebagai domba gemuk yang dapat dipanen kapanpun itu. Luar biasa ucap dari Lu Xiaogi. Tapi di sini Lu Xiaogi dia pun tahu apa yang harus dia lakukan, dan sekarang ayo kita berikan mereka sebuah misi untuk mendapatkan poin XP. Ucap dari Lu Xiaogi. Maka tertulah ketika dia membuka panel sistemnya dan dia menentukan misi apa yang akan diberikan kepada para player. Di sini ternyata Lu Xiaogi dia pun memilih sebuah misi untuk mengurus sebuah pohon spiritual di mana para player mereka juga akan mendapatkan XP secara merata jika mereka telah menyelesaikan ini semua. Dan untuk Lu Xiaogi juga sama, dia mendapatkan poin balik ataupun poin feedback di mana para player jika mereka telah menyelesaikan misi itu, maka Lu Xiaogi akan mendapatkan 100.000 poin XP sebagai hadiahnya, yang membuat Lu Xiaogi sungguh sangat senang. Yosh. Sekte tingkat 8 akan mendapatkan hadiah seperti ini, dan jika ada di peringkat 7 dan lebih tinggi lagi tentunya hadiah XP-nya juga akan sungguh luar biasa meningkat. Ucap dari Lu Xiaogi. Dan untuk para player kini mereka pun juga mendapatkan notifikasi sistem, dan di sini mereka mendapatkan sebuah misi yang telah disiapkan oleh Master Sekte, dan misinya adalah mengurus pohon spiritual di mana para player mereka akan mendapatkan poin sebanyak 200 XP ketika mereka telah menyelesaikan misi ini. Tapi uniknya ternyata misi ini hanya akan diberikan kepada 500 orang pertama yang telah menyelesaikan misi ini, yang membuat para player kini langsung sibuk untuk segera mencari di mana pohon spiritual dan juga mengurusnya secepat yang mereka bisa. Namun untuk Dongli lagi, Luo Bing dan juga Heting mereka pun bingung dengan apa yang sedang dilakukan oleh para player-player ini. Mereka terlihat sungguh sangat aneh, ucap dari mereka berdua. Tapi di sini apa yang dilakukan oleh Lu Xiaogi yang membagikan skin dan juga cincin interspasial langsung rame di forum, langsung penuh dibahas oleh para player-player lainnya, dan tentunya hal itu membuat para player-player yang disummon di daerah-daerah lain mereka pun sungguh sangat iri dengan para player yang kini disummon di wilayah Qingzhou, dan mereka juga ingin segera menjadi bagian dari Sekte Mo. Bahkan mereka juga tidak segan-segan mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk mendapatkan skin mahal itu. Waduh. Dan untuk Lu Xiaogi yang dapat melihat daftar forum yang lagi rame, dia pun sungguh sangat senang. Yosh. Seperti yang diharapkan, hanya akulah yang paling tahu tentang player-player noob ini. Dan langkah selanjutnya adalah mencari cara untuk membuat sekte naik tingkat, ucap dari Lu Xiaogi. Dan di sini Lu Xiaogi dia juga mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau ketika dia level sektenya juga telah meningkat, maka hadiahnya juga akan meningkat, di mana dia akan mendapatkan 500.000 poin XP selama satu hari, alias 500.000 poin per hari, yang artinya 15 juta poin dalam satu bulan. Wow, luar biasa, ucap dari Lu Xiaogi yang sungguh sangat senang. Tapi sebelum meningkatkan reputasi sekte ataupun meningkatkan level dari sekte, aku tahu apa yang harus aku lakukan, karena memang musim dingin akan segera datang, ucap dari Lu Xiaogi. Dan musim dingin kali ini aku akan turun gunung, dan aku harap aku dapat kembali dengan beberapa fragmen yang lebih banyak lagi dan juga batu giok, ucap dari Lu Xiaogi.
Sedangkan di sisi lainnya, di sisi para player kini wah lagi rame-rame. Para player-player baru mereka pun kini berbondong-bondong mencoba bergabung dengan Sekte Mo. Di sini sungguh sangat rame banget. Mereka semua datang ke tempat ini untuk mendapatkan skin dan juga cincin interspasial yang memang akan diberikan oleh Sekte Mo. Dan ini adalah hal yang sungguh sangat luar biasa. Mereka semua berdesak-desakan untuk mengikuti sebuah tes yang ada di tempat ini. Tapi di sini para player tiba-tiba aja ting, mereka pun mendapatkan notifikasi sistem. Dan ketika mereka membaca di sini mereka mendapatkan sebuah notifikasi kalau saat ini jumlah player yang ada di daerah King Zone resmi secara resmi maksudnya telah mencapai 5 juta orang, yang artinya plot utama yang ada di wilayah ini akan segera dibuka. Misi utama. Maka karena ini adalah sebuah misi utama, mereka semua pun memutuskan untuk menyelesaikan misi ini. Dan ternyata misinya adalah tetet. Mereka harus meningkatkan level mereka. Dan ketika mereka juga telah meningkatkan level mereka lebih tinggi lagi, mereka juga akan meningkatkan plot mereka. Dan misi utamanya adalah pedang Hades. Dan itu adalah hal yang sungguh sangat luar biasa. Dan mereka juga akan mendapatkan hadiah setiap plot ini selesai 10%. Dan ini adalah hal yang sungguh sangat luar biasa. Tapi di sini mereka juga bingung bagaimana bisa terjadi kalau plot telah berjalan sebanyak 6% lebih, 6,7%. Padahal para player baru aja datang beberapa jam yang lalu. Dan ini adalah hal yang tidak mungkin dapat terjadi. Bagaimana bisa plotnya tiba-tiba saja telah mencapai 6,7%? Bagaimana bisa terjadi? Siapa yang melakukannya? Ucap dari orang-orang ini ataupun para player ini. Dan di sini gadis Lin A sebelum dia menjalankan misi di sini dia pun ternyata lockout duluan dan dia pun terlihat seperti ya gadis-gadis biasa yang sedang lagi main game online. Ya kayak ginilah para player biasa, dan dia lockout itu untuk menulis sebuah artikel di dalam forum para player. Dan di sini dia pun sungguh sangat senang dan ternyata dia langsung download itu gambar dari Lu Xiaogi dan dia sungguh sangat senang dan berharap ingin segera memiliki Lu Xiaogi. Ucap dari gadis ini. Dan ternyata kini 7 hari kemudian di dalam dunia game ini para player mereka pun masih menjalankan misi mereka merawat pohon spiritual. Tapi di sini mereka juga cukup senang karena mereka juga akan mendapatkan poin XP bagi para player ini. Tapi untuk para player ciwi mereka gak peduli dengan itu semua. Mereka lebih peduli dengan penampilan dari Lu Xiaogi. Tapi di sini mereka pun juga melihat kalau ada sesuatu yang tiba-tiba saja melintas di atas mereka. Dan itu adalah Lu Xiaogi yang tentunya menotis mereka semua yang ada di tempat ini. Dan untuk Lu Xiaogi ternyata dia datang dan dia juga berujar, murid-murid semuanya, apakah kalian mengenali yang mulia ini? Ucap dari Lu Xiaogi yang biasalah dia bersikap agak sedikit songong dan juga tengil. Dan melihat Lu Xiaogi ada di gerbang sekte tentunya membuat orang-orang yang ada di tempat ini, para player mereka semua langsung berkumpul. Mereka semua langsung berkumpul di tempat ini dan ramai semua. Semua player langsung berkumpul di tempat ini. Tapi di sini ketika mereka sedang ribut sendiri tiba-tiba aja mereka pun tidak dapat bergerak. Ketika Lu Xiaogi dia melepaskan kekuatan spiritual miliknya. Di sini Lu Xiaogi dia juga melayang di udara dan dia juga berujar, semuanya diam. Yang mulia ini akan memberikan kalian sesuatu untuk memuaskan rasa ingin tahu kalian. Kalian melakukan tugas kalian dengan sangat baik. Jadi yang mulia ini akan mengizinkan kalian untuk mengajukan 3 pertanyaan kepada diriku. Ucap dari Lu Xiaogi. Mendengar hal itu tentunya membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun langsung heboh. Mereka semua ngangkat tangan dan mereka pun berharap untuk ditunjuk untuk segera bertanya. Tapi karena memang di sini terlalu ribut di sini Lu Xiaogi dengan satu gerakan kecil dia pun langsung menutup semua mulut orang-orang yang ada di tempat ini. Semuanya diam. Aku hanya akan menjawab 3 pertanyaan dan aku akan memilih orang yang akan menjawab pertanyaan itu. Tidak. Yang bertanya tentang hal itu. Ucap dari Lu Xiaogi. Dan untuk pertanyaan pertama adalah kepada gadis Lin A ini. Dan untuk gadis Lin A yang merupakan seorang ciwi-ciwi, dia pun bertanya, Master Sekte, apakah kau memiliki seorang pasangan? Ucap dari gadis ini yang membuat Lu Xiaogi dia pun bingung lah. Kirain mau nanya apa lo? Kok malah tanya seperti ini? Ya sudahlah. Yang mulia ini semata-mata hanya berbakti pada kultivasi. Ucap dari Lu Xiaogi yang membuat mereka pun sungguh sangat senang. Dan ketika gadis Lin A akan bertanya lagi, tiba-tiba aja mulutnya langsung dikunci oleh Lu Xiaogi. Dan di sini dia pun sungguh sangat senang dan dia pasti akan segera terkenal dan dia ingin segera memviralkan ini. Ucapan dari Lu Xiaogi yang ngaku kalau dia
masih jomblo dan artinya mereka semua memiliki kesempatan untuk mendapatkan hati dari Lee Seok-gi. Harapan dari para ciwi-ciwi yang ada di tempat ini. Tapi di sini untuk pertanyaan kedua, bocah Lin inilah yang berharap untuk ditunjuk pula. Dia sampai angkat-angkat tangan dan dia kini nonjol di antara para player-player yang lainnya. Tapi ternyata pertanyaan kedua bukan pula sama dia kepada orang yang ada di sebelahnya yang membuat bocah Lin dia pun kesal. Tapi dia cuma dapat bersedih aja. Dan untuk pertanyaan kedua adalah, Master Sekte, apa persyaratan untuk menjadi murid langsung Anda? Ujar dari bocah ini. Menjadi murid langsung tentunya itu cukup sulit. Dan langkah pertama untuk kalian adalah menjadi murid luar dulu. Ujar dari Lee Seok-gi yang membuat kini para player-player lainnya mereka pun semangat untuk menjadi murid luar. Yosh, kami akan melakukan segalanya, ucap dari para player-player ini yang optimis bisa menjadi murid luar, dan itu adalah langkah pertama sebelum mereka menjadi murid dari Lee Seok-gi, ucap dari mereka di dalam hati. Dan untuk Lee Seok-gi, yosh, ini adalah hal yang sungguh sangat luar biasa. Dan di dalam hati, mantap cuy, mantap, ucap dari Lee Seok-gi yang senang. Tapi untuk bocah Lin, dia pun merasa frustasi ketika dia nggak ditunjuk dan tersisa satu pertanyaan lagi. Dan untuk Lee Seok-gi, baiklah, untuk pertanyaan terakhir di sini dia pun menunjuk bocah Lin ini yang membuat bocah Lin tentunya sungguh sangat senang. Yes, seperti yang diharapkan oleh Master Sekte, dia benar-benar luar biasa. Dia memilihku di babak final, ucap dari bocah Lin ini di dalam hati. Tapi karena memang bocah Lin banyak diem aja, membuat para player-player yang ada mereka pun cukup kesal kepada bocah Lin. Kenapa diem aja? Dan untuk Lee Seok-gi, lah kenapa dia diem juga? Apakah aku salah pilih orang? Aku pilih orang lain aja nih, ucap dari Lee Seok-gi. Tapi untuk bocah Lin dia pun berucap, tunggu. Master Sekte, apa arti dari pedang Hades? Ucap dari orang ini yang membuat murid-murid yang ada di tempat ini mereka pun langsung semua diam. Loh, bagaimana bisa dia bertanya tentang hal ini? Tapi untuk Lee Seok-gi, yosh, seperti yang diharapkan. Pertanyaan yang luar biasa, ucap dari Lee Seok-gi di dalam hati. Dan untuk para player-player yang lainnya mereka bingung kenapa bocah Lin ini malah bertanya seperti itu. Padahal game aja baru dimulai dan plot baru saja dimulai, dan kenapa dia malah bertanya seperti ini? Mana mungkin Master Sekte lu tahu tentang ini semua? Ucap dari orang-orang yang ada di tempat ini. Tapi untuk Lee Seok-gi dia berucap, itu adalah sebuah pertanyaan yang belum layak untuk dapat kau dengar, ucap dari Lee Seok-gi yang membuat para player-player yang ada di tempat ini mereka pun langsung tersentak, membuat mereka pun berpikir apakah Lee Seok-gi tahu tentang apa itu pedang Hades, dan itu membuat mereka pun semakin yakin kalau sepertinya Lee Seok-gi ada hubungannya dengan plot utama dari misi para player-player yang ada di tempat ini. Dan tentunya hal itu membuat mereka semakin kagum dengan Lee Seok-gi. Dan untuk Lee Seok-gi, setelah dia menjawab 3 pertanyaan, dia pun memutuskan untuk kembali. Karena memang semua telah selesai, aku akan mengakhiri hari ini, ucap dari Lee Seok-gi yang membuat kini para player-player mereka pun sungguh sangat senang. Ya, itu ternyata memang ada hubungannya plot utama misi dengan Master Sekte Lu, ucap dari para player-player itu. Tapi untuk para ciwi-ciwi mereka nggak peduli dengan misi utama yang mereka pikirkan adalah Master Sekte Lu masih lajang. Waduh, hanya para ciwi-ciwi lah yang nggak peduli dengan misi, dia hanya peduli dengan penampilan. Dan untuk Lee Seok-gi yang melihat dari atas, luar biasa. Luar biasa. Apakah ini seperti efek seorang idol? Ucap dari Lee Seok-gi yang pada akhirnya dia pun pergi. Dan setelahnya dia pergi kembali ke aula dari Master Sekte, aula dari Dongli sebenarnya. Dan di sini ketika Lee Seok-gi telah tepat di hadapan aula dari Dongli, dia pun memanggil, "Hei Dongli, apakah kau telah siap?" "Yes, aku telah siap," ucap dari Dongli. Maka terulah kini mereka pun langsung pergi menuju sebuah tempat yang memang telah mereka tuju, tempat di mana mereka akan membalaskan dendam mereka. Dan bagaimana mereka akan melakukan aksinya membalaskan dendam mereka akan dibahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Masih 18 menit coy, tapi gue udah ngantuk. Jadi kita lanjutkan besok aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Nanti sore, bukan besok. Ini gue take voice-nya malam, jadi harusnya ini untuk besok pagi. Oke, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.